Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu, sagung dumadi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kembali lagi para sobat suara misteri dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Gimana kabarnya? Semoga masih diberi kesehatan, kelancaran rezeki, umur panjang dan barokah. Amin amin. Nah, niki teman saya, rekan saya Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Sehat, walafiat. Rekan saya masih diberi kesehatan. Meskipun ini Mas ya, kemarin ini ya agak sakit. Iya. Tapi inilah masih Biasa. diberi ini kesehatan. Kabarnya cas-cas. Ini emang cuacanya ini sih. Kadang hujan 2 hari terus, tahu-tahunya ngasih panas, besoknya angin. Nah, untuk para sobat suara misteri juga ini jaga kesehatan biar nggak sakit-sakit. Nah, karena imun tubuh ini perlu asupan. Nah, ini Mas, Ya. dapat Gimana, salam juga nih dari Sumatera Barat Bukit Tinggi. Nah, assalamualaikum. Sumatera Barat Sumatera Barat. Bukit Berarti Tinggi, Minangkabau. Minangkabau. Nah, ini Mas, dia pun juga bertanya, berkomen di tentang wuku. Nah, beliau pun juga menanyakan tentang kejawen wuku atau pawukon. Beliau tanya gini Mas, kalau kelahiran tanggal 23 Agustus tahun 95 itu kedepannya seperti apa Mas? Di Gitu. komentarnya. Oh, dari itunya ya Mas ya. Iya. Oh, berarti tanya wuku Mas ya, tanya wuku, ya. Berarti itu tanggal berapa Mas? Tanggal 23 Agustus tahunnya 95. 23 Agustus 95. Berarti itu ketemunya berarti Rabu Wage Mas. Rabu Wage. Ya, Rabu Wage kalau istilahnya dalam Neptunya ya, Neptun. Neptunya Rabu Wage. Berarti kalau Rabu itu 7, ini nilainya ya. Rabu itu 7, terus Wage itu 4. Wage itu Jadi ditambah 11 11, jadinya. Itu ketemunya kalau 95 Agustus 23 itu ketemunya wukunya Manahil. Oh, wuku Manahil. Nah, ini untuk di Sumbar nih yang bertanya komen, ketemu wuku Manahil. Manahil. Nah, itu gimana itu Mas, wuku Manahil itu Mas? Dari apanya dulu Mas? Ya inilah di buku Manahil itu kayak gimana, terus nanti dilembangkan dewanya itu kayak apa, itu. daunnya apa, burungnya apa. Itu kalau dibilang dewa yang menaungi, ini dalam istilah Jawanya ya, dewa yang menaungi atau dewa buminya, dia itu Batara Gatra, Gotro atau Gatra gitu Mas. Iya. Terus apa jenenge campuran bahasa Jawa. Ini Apa, nggak apa-apa. Terus apa Mas namanya? Terus pohonnya itu tigaron Mas. Pohon tigaron. Maksudnya tigaron itu 3 daun. Pohon 3 daun. Jadi ya mohon maaf untuk yang mempunyai buku sama pas istilahnya hari lahirnya ini. Iya. Ini istilahnya itu gini, bosan dalam bekerja. Maksudnya kalau bekerja itu gampang bosan Mas. Gitu. Iya. Misalkan kerja di suatu tempat gitu, nggak bisa lama, nanti bosan, pengen cari kerjaan yang lain. Mungkin karena ini ya, karena masih penasaran dengan Pekerjaan yang lain. Oh, berarti dia ini Mas, kalau ini berarti pengen memiliki tantangan, mungkin tantangan yang baru. Mungkin seperti Berarti itu. dia ini orangnya berarti nggak mau dengan ruang lingkup yang menjenuhkan atau membosankan. Berarti dia penasaran dengan hal-hal yang baru. Nah, tapi sebelumnya juga mohon maaf ya Mas ya, ini untuk Soalnya memang dari perhitungannya seperti itu. para sepupu-sepupu dulu ngitungnya emang gitu ya. Nah, terus gimana lagi Mas itu Mas tentang buku apa tadi itu namanya? Wuku Manahil. Nah, Manahil. itu ibarat dari gambaran dari burungnya itu burung sepahan Mas. Burung sepahan. Maksudnya itu nafkahnya baik. Nafkahnya baik. Berarti Nafkahnya baik, mungkin ya rezekinya ya mungkin
mungkin nanti di usia ya mungkin ya ini sebagai istilahnya sebagai penyemangat ya. Cuman walaupun nanti dibilang nanti umur segini bakalan naik rezekinya, cuman kalau dari orangnya sendiri nggak mau usaha, nggak mau istilahnya itu apa ya mencari, ya tetap aja kayak gitu gitu mas. Jadi burung sepahan itu istilahnya itu baik nafkahnya baik gitu, baik nafkahnya seperti itu mas. Terus apalagi? Jadi itu ya, memang ini apa namanya, rezeki itu ini sih nggak mandang usia sih ya mas ya datangnya tuh. Tapi dibalik itu jika manusia emang mau bener-bener usaha mencari itu pasti bakalan datang cepat mas ya. Karena kita usaha meskipun nanti ada ini apa namanya cobaan jatuhnya itu pasti akan bangkit lagi. Terus dari kata sanepan, maksudnya kata-kata mutiaranya ini ibaratnya memangku tombak. Jadi bisa dibilang intuisi batinnya tuh kuat. Gitu mas, intuisi batinnya kuat. Jadi bagi yang memiliki emasnya yang ada di Bukit Tinggi katanya, di Sumbar, di Bukit Tinggi ini ya pokoknya jangan menyerah, terus semangat. Mungkin di saat ini lagi merosot kerezekiannya atau lagi kurang gitu. Mungkin gini mas, soalnya kalau dari fluktuasi kerezekiannya itu nol. Dia dapat rezeki cuman dapat sehari udah habis sehari, dapat sehari jadi nggak bisa nyimpan. Gitu. Gitu. Jadi ya bersabar, berdoa, tawakal, terus apa ya namanya, teruslah ikhtiar, terus berusaha, terus mencari. Biar nanti di masanya yang istilahnya pas masanya itu jadi udah enak gitu. Udah jaya dulu orangnya. Tapi bisa jadi sebelum masanya itu kalau kita emang usaha ikhtiar doa udah bakal enak mas ya. Terus lagi istilahnya mas, itu membelakangi air. Membelakangi air itu gimana mas? Maksudnya membelakangi air itu maksudnya gini, emosinya itu dingin. Nggak mudah marah dia. Orangnya nggak mudah marah. Sabar ya. Gitu. Ini dari buku ya, nanti untuk dari Rabu Wagenya nanti ada sendiri. Gitu. Jadi kadang kan ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Gitu kan. Ya negatifnya di minus, maksudnya di minimalkan kalau bisa, terus yang positifnya dimaksimalkan gitu mas. Karena kalau baik terus ini nggak imbang kehidupan ya mas ya. Karena hidup ini kadang ada jelek ada baik. Terus gini mas, kayak ini sanepan lagi istilahnya itu kata-kata mutiara ya mas. Itu manahil lintang agung awor musuh. Manahil lintang agung awor musuh. Ibaratnya gini mas, ibaratnya itu bintang agung ya kan bersinar bersama musuh. Maksudnya ini campuran bahasanya. Karena terbiasa bahasa Jawa ya kan? Meskipun rantau bahasanya sehari-hari Jawa. Jadi gini mas, dari itu tadi itu kesimpulannya orangnya pencemburu. Cuman cemburunya ini nggak pernah diluapkan, nggak pernah ditampakin, cuman mungkin dipendam dalam hati aja gitu. Tahu-tahu mungkin ya kalau ada masalah sama orang itu dia diam, cuman di hatinya ini agak-agak gundah gitu, gondok gitu. Gitu. Berarti ini biasanya sama pasangan kayak gini ya. Sama pasangan. Berarti ini mas ya menutupi berarti ya. Suka menutupi apa yang terjadi. Terus apa lagi mas? Jadi kan tentang hukuman nihil ini kan ini pohon udah, burungnya udah,
kata mutiaranya udah. Terus Sekarang ininya mas, aralnya maksudnya balak. Oh ya, balak petaka itu. Itu ini terkena besi, maksudnya itu terkena besi itu mungkin juga terkena senjata tajam seperti itu. Iya. Seperti itu Mas. Terus apa lagi mas? Nah tadi kan udah kan semua kan padewanya juga udah. Nah harinya mas, Maksudnya harinya kan dia di Rabu Wage. Nah itu gimana itu mas? maksudnya Nah, dari sifat Rabu dan Nah Wagenya. dari sifatnya Rabu dan Wagenya. Kalau Rabu itu sebenarnya orangnya itu suka ngomong, maksudnya apa ya? Jadi pengayom, apa itu namanya kalau bahasa Indonesia? Pengasuh gitu lah. Iya, itu istilahnya itu. Sebenarnya dia yang Mas ini kalau istilahnya ya gimana ya? Dia itu suka mengayomi, misalkan ada kawan nih. Ada kawan, misalkan kawannya nganggur. Oh. Itu misalkan seperti itu, Yeah. misalkan dia ini Mas lebih mendahulukan kawan daripada dirinya sendiri. Makanya kalau itulah mungkin yang membuat dia itu kalau dapat sehari habis. Jadi ini dia nggak mikir dirinya sendiri, jadi dia mikirin kawan dulu. Kadang sampai lupa kesehatan diri sendiri. Iya. Lupa. Ya ada bagusnya juga sih mas itu menolong. Cuman harusnya kan mas, maksudnya harusnya itu dia bisa membagi, maksudnya itu kalau sekarang gini, misalkan orang apa ya punya gitu lagi ada gitu kan, harusnya kan dirinya sendiri dulu, maksudnya itu nggak apa-apa orang lain nggak apa-apa, tapi dirinya sendiri dulu yang diutamain, maksudnya kesehatannya dirinya sendiri baru orang lain. Itu lebih bagus, mungkin lebih bagus. Karena untuk menjaga stamina tubuh sendiri juga mas ya. Soalnya kalau kita menjaga stamina kita dulu, kita sehat kan kita bisa menolong orang banyak. Iya. Kan gitu. Tapi kalau kita udah sakit, kita nggak bakal bisa menolong. Tuh. Malah sekarang ini zamannya kalau kita sehat banyak yang ngumpulin, kalau kita sakit malah banyak menjauh mas ya. Itu. Tapi itu tergantung dari sisi orang-orang tersebut sih, orang gimana. Terus Rabu itu ini juga mas, penyayang dia orangnya mas. Penyayang, pendiam gitu, penyabar juga. Karena ini mungkin tadi emosinya mungkin suka menutupi. Nah jadi dia sabar gitu. Terus dari Wagenya mas? Wagenya itu dia itu menarik, setia, ya setia, terus penurut mas. Tapi gini, agak ininya itu hatinya agak kaku. Gitu. Jadi orangnya dingin lah. Agak kaku hati. Ya mungkin gini, ya kayak tadi lah ketemunya, kayak sama pasangan mungkin. Bilang gini-gini, dibolehin sama dia, cuman di hatinya agak ngerundel gitu. Iya. Terus ini mas, mungkin kurang lebih ya, dari buku sama dari Wagenya lah, dari Wagenya ini mas ini nggak bisa berpikir panjang. Jadi pikirnya dia ini cuma ke depannya sebentar, tapi nggak mikir untuk masa depannya itu kayak gimana. Iya. Ya kurang lebih seperti itu. Seperti kadang gini, kadang dia itu sekarang besok gitu. Makanya besoknya itu besok, mungkin kalau esok hari nggak gitu mas, cuman ke depannya. Oh ya. Ke depannya seperti apa? Ke depan yang jangka panjang lah mas ya. Tapi nanti di saat pas usianya, di saat mungkin di masa-masa emasnya dia, mungkin nggak kayak gitu karena udah bisa mikir. Iya. Gitu. Tadi kan ini berarti wuku manihil itu. Iya. Wuku manihil. Nah wuku manihil ini siklusnya mas. Siklusnya itu tepatnya di Ahad apa mas? Ahad Legi mas. Siklusnya di Ahad Legi sampai ketemu berarti Sabtu Pahing. Berarti kuku atau pawukon
Manihil jatuh di siklusnya Ahad Legi sampai ke Sabtu Pahing ya. Sabtu Pahing. Sabtu Pahing. Nah, itu tadi untuk yang ditanyakan para sobat suara misteri yang berada di Sumatera Barat di Bukit Tinggi. Salam juga buat saudara-saudara di sana. Ya, Mas. Ini semoga inilah selalu sehat. Nah, rezekinya lancar juga. Ini nggak ditambah, Mas. Apa? Ada yang kurang kayak sesaji doanya. Oh iya, lupa Mas. Tadi ini ya untuk sesaji inilah Pawukon Manihil. Ya Manihil ya. Manihil itu apa Mas sesajinya? Manihil itu doanya tetap kayak kemarin kita membahas buku ukir kan. Iya. Doanya sholawat atau doa keselamatan dunia dan akhirat. Iya. Gitu Mas. Terus sesajinya Mas? Sesajinya itu nasi liwet, ya kan? Iya. Lauknya ayam jantan dan ini apa namanya? Ikan ini Mas, ikan air tawar. Ikan air tawar. Oh, itu berarti untuk selamatan sesajinya Mas ya? Ya, terus Kalajaya buminya maksudnya itu mungkin Jatuh malapetaka. enggak, arahnya dia naasnya. Oh, naas, istilahnya, naas. Kalau di Jawanya Batara Kala itu ada di situ gitu. Jadi namanya Batara Kala karena di Jawa kan raksasa atau Buto. apa ya, gambaran dari kala, maksudnya itu jelek gitu maksudnya. Jadi kalau ini dia yang lebih harus ekstra hati-hati itu dia waktu berjalan ke arah timur laut. Arah timur laut. Soalnya di situ ada. Ya sebenarnya nggak masalah, cuman lebih ekstra hati-hati aja gitu Mas. Itu dari arah mana Mas? Ke timur lautnya dari arah mana itu? Itu dari ini Mas, dari Tenggara. Oh, Tenggara ke timur laut. Itu terus terus kelebihannya lagi sebenarnya kelebihannya apa? Wuku Manihil. Yang ketemu Wuku Manihil sama Rebo Wage. Mas. Iya, Rebo Wage. Rebo Wage itu berarti dia itu sebenarnya cerdas masalah rajin. Rajin. Dan ini yang unik lagi itu dia itu suka berdamai. Orangnya suka berdamai. Jadi ada masalah, udah selesaiin ini, besok masih ketemu lagi kok. Terus hari baiknya untuk melakukan suatu hal apapun itu hari baiknya, maksudnya hari istimewanya dari Rabu Wage ini, dari Wuku Manihil ini Minggu Legi Mas. Oh, Minggu Legi hari baiknya. Minggu Legi hari naasnya itu pas fotonya sendiri. Oh, pas fotonya sendiri. Berarti ini untuk semua juga kan Mas, untuk yang memiliki Wuku Manihil ini? Sebenarnya enggak Mas, soalnya Rabu Wage ini kalau dia diambil dari itu udah berubah sebenarnya. Kayak kemarin kita bahas ukir kemarin. Iya. Itu antara ini juga, antara Ahad Legi sampai Sabtu Pahing, sama yang ini. Cuman dari siklusnya ini, dari bulan sama tahun beda. Oh, iya. Soalnya kita di satu bulan itu ketemu juga istilahnya, misalkan Rabu Wage. Di bulan selanjutnya kita ketemu juga Rabu Wage. Cuman bukunya beda. Oh, bukunya udah beda. Cuman ini tadi pembahasan yang di bulan ini yang ditanyakan ini Mas ya, tanggalnya sama fotonya. Makanya kalau bertanya masalah buku itu harus lengkap tanggal, bulan sama tahun. Biar istilahnya biar apa ya? Biar ketemu gitu. Soalnya kalau kita cuman Mas hari misalkan Rabu Wage gimana? Rabu Wage-nya tahun berapa? Tanggal berapa? Bulan berapa gitu. Oh iya. Jadi semisal buat besok itu bisa lah kita tanya gitu lagi kan bisa Mas ya, bulan besok misal bulan ini ketemunya Sinto, berarti bulan depan bisa jadi berubah ukunya itu ya. Iya, untuk istilahnya bulan depannya lagi berubah. Misalkan kayak ini Rabu Wage ketemunya Manihil. Oh iya. Bisa jadi bulan depannya bisa jadi nanti ketemunya misalkan
Watu Agung, tentang apa gitu. Iya. Berarti ini untuk penggambaran mungkin sebenarnya untuk bulan ini Mas ya. Untuk bulan yang kita bahas sekarang. Tuh, oke. Mungkin udah cukup itu Mas tentang hukum air tadi. Nanti buat emasnya yang ada di Bukit Tinggi. Iya. Namanya siapa? Namanya nggak ada Mas. Nggak ada ya. Iya. Dia ini juga nggak usah sebut nama katanya gitu Mas. Katanya gitu. Iya. Jadi kalau kurang misalkan mau tanya tentang yang lain ya ini untuk gambaran aja, untuk penyemangat hidup. Untuk istilahnya itu berhati-hati lagi. Misalkan kalau saya bilang misalkan nanti Mas umur sekian bakalan istilahnya naik ke rezekiannya, naik berapa persen gitu. Itu buat kita biar giat aja, semangat gitu ya. Jadi waktu pas ini tadi sekarang umur 30 gitu. Umur 30 naik ke rezekian. Itu dari sekarang mungkin dari Masnya tadi berarti umur berapa ya? 24 25 ya? 25 ya. 25 mau 26. Nah, jadi digas langsung aja dari sekarang gitu. Siapa Kerja tahu yang giat. malah sebelum umur segitu udah bisa melakukan kejayaan dia. Bisa jadi. Iya. Karena takdir emang bisa dinego. Katanya gitu. Kalau asalkan manusianya berusaha, doa ikhtiar itu Mas ya. Pernah nih Mas ya? Apa? Pernah nego takdir. Enggak sih, dengar dari ini nego bisa ditakdir, tapi takdir udah ada sama kuasa Mas, nggak bisa. Cuman memang apapun itu tergantung usaha kita. Iya. Kita itu ditakdirkan, memang takdir itu apa ya, ibaratnya itu memang hal yang sesuatu yang nggak bisa dipecahkan. Memang itu kan rahasia yang kuasa gitu Mas. Cuman kalau menurut saya Mas, yang masalah takdir, doa dan apa itu sebenarnya berhubungan. Mungkin di saat kita berdoa sebelumnya kan kita udah ditulis di sana kan sama gitu. Catatan ya. Jadi di saat kita berdoa itu sebenarnya di catatan itu udah ada kita berdoa waktu itu gitu. Dan nanti hasilnya itu entah cepat entah lambat itu sebenarnya ya udah ditulis di sini. Udah ditulis sama catatan yang Maha Kuasa. Atau kan nanti dikasihnya pas kita di apa? Udah berbeda alam istilahnya, udah dijemput sama yang kuasa. Udah di akhiran tadi mana? Tapi ya namanya takdir itu memang nggak bisa terpecahkan, memang mau nggak ada yang tahu. Kita hari ini misalkan berangan-angan besok kepengen gini, tapi takdir nggak kayak gitu. Takdirnya udah beda. Nah, itu yang memang harus percaya itu. Kita harus lebih meyakini takdir. Berarti kayak manusia ini, kayak ibaratnya kita semua ini Mas, ini memang cuman bisa istilahnya nggak bisa menentukan, yang menentukan itu hanya yang Maha Kuasa. Oke. Nah itu Mas. Para sobat suara misteri, tadi penjelasan dari rekan saya Mas Dimas udah panjang lebar Mas ya, sampai dari wuku, terus fotonya ini sampai ini takdir juga barusan membahas, tapi nggak apa-apa lah buat tambah pengetahuan untuk para sobat suara misteri dimanapun Anda berada. Nah barusan ini cukup Mas ya dari Sumbar, Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Nah, jika ada salah atau kata-kata yang nggak mengenakan di hati, ya kami ucapkan mohon maaf. Tapi kalau mendukung, inilah saling komen Mas ya, diteruskan gitu. Nah, untuk mungkin cukuplah dari video ini. Jika ada salah kata, saya juga ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.